misalnya dengan dinas yang lain seperti ada dinas UMKM, ada Disindak misalnya, itu informasi-informasinya itu dashboardnya bisa diakses oleh mereka untuk kepentingan informasi publik. Nah, itu yang ada di website. Di dalam website sendiri nanti akan ada narasumber kita yang bagaimana sih ketika masuk ke dalam website itu apa saja sih yang harus dilakukan. Nanti ada teman-teman dari Kabayan yang mereka membuat atau membangun aplikasi ini bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Berikutnya, aplikasi yang belum di-launching yang seperti tadi saya ceritakan itu akan digunakan oleh pasar. Bisa B2B, bisa B2C, bisa juga investors yang memang mereka sangat gemar berinvestasi di produk-produk kreatif. Patra Komala tidak hanya mengedepankan produk, tetapi juga pelaku kreatifnya. Karena tidak sedikit pasar kreatif ini bukan membutuhkan produk akhir, tetapi produk awal, misalnya seperti desain, seperti misalnya membuat lagu misalnya. Ada 16 subsektor ekonomi kreatif menurut peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, plus 1 saat ini. Jadi saya sekali lagi bilang 16 plus 1, kenapa? Karena menurut undang-undang masih ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Bisa fashion, bisa kuliner, bisa musik, bisa seni pertunjukan, bisa fotografi, videografi, animasi, kemudian ada radio, televisi, ada penerbitan, ada desain, ada arsitek, desainnya juga bisa desain grafis, bisa desain interior, bisa desain produk. Banyak sekali subsektor ekonomi kreatif yang semuanya dikumpulkan di Patra Komala sebagai patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan dengan maksud menjaga ekosistem ekonomi kreatif khususnya di Kota Bandung agar dapat berdaya upaya tumbuh dan berkembang termasuk untuk bisa masuk ke pasar internasional, go internasional. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah aplikasi yang lebih user friendly terkait market itu sendiri. Nah, aplikasi ini yang akan terus digembar-gemborkan, dipromosikan, termasuk berawal di tanggal 11 bulan 11 nanti. Eventnya seperti apa? Virtual eventnya seperti apa? Nanti akan ada live streaming dari YouTube Patra Komala diisi dengan acara-acara yang menarik. Salah satunya ada inkubasi band Musiconic yang sudah dilakukan dari awal bulan di bulan Oktober kemarin. Ada inkubasi kurang lebih ada 8 musisi muda yang tengah diinkubasi dari proses pembuatan lagu sampai dengan show nanti di tanggal 11. Dengan harapan nanti mereka akan dipertemukan dengan industri agar nanti mereka bisa tercipta B2B. Termasuk juga B2C-nya nanti di YouTube channel tersebut akan ada live event secara virtual yang nanti diharapkan bisa banyak yang makin tahu tentang keberadaan dari aplikasi Patra Komala ini. Dengan harapan mereka mendownload, pada saat mendownload akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kepala pelaku kreatif utamanya yang ada di sini. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bikin satu grup khusus, local label. Nanti akan ada beberapa pelaku kreatif yang utamanya diprioritaskan pada saat ini sudah memiliki HKI, sedang dalam proses atau dalam pengajuan bahkan di tahun ini agar bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Dengan harapan ini menjadi uji coba untuk bagaimana menawarkan para pelaku kreatif di dunia digital, apalagi di dunia internasional. Karena di era saat ini, Bapak Ibu kita sama-sama tahu internet itu kita bayar 24 jam. Akan jauh lebih efektif apabila kita menggunakannya selama 24 jam. Kenapa? Karena ada perbedaan waktu. Seringkali kalau di offline, event-event itu terjadi di pagi, siang, di saat weekend bahkan, tetapi tidak di malam hari atau di subuh misalnya. Kenapa? Karena perbedaan waktu menunjukkan market di mana mereka berada. Contohnya Eropa dan Indonesia memiliki perbedaan waktu yang agak lumayan. Timur Tengah juga ada perbedaan waktu. Nah, apabila kita mengadakan eventnya itu 24 jam, dengan harapan produk-produk kita itu bisa dipromosikan di negara tersebut melalui aplikasi Patra Komala. Nanti kita sama-sama uji cobakan keberhasilannya seperti apa. Baik ada ini memang ada respon yang menarik dan bagus. Maaf. Pada saat ini bagus atau menarik, pasti akan menimbulkan market yang juga akan tertarik untuk mengontak Anda. Sekali lagi mohon dipastikan profil Anda diupdate dengan baik di Patra Komala. Di sini ada kawan-kawan dari Kabayan. Halo, selamat siang.
Bagi ada yang mau bertanya, silakan langsung chatting saja di chat box yang sudah tersedia di Zoom kita pada hari ini. Nanti di situ akan saya coba utarakan pertanyaannya mengarah kepada siapa. Andai kata saya bisa jawab, saya akan langsung jawab. Tetapi andai kata tidak, nanti akan dijawab oleh tenaga ahlinya langsung. Di sini sudah ada Kak Bayan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Kang. Kang Burhan, halo. Halo, Kang. Boleh diceritakan kepada teman-teman kreatif yang ada di sini terkait masalah updating profile mereka di Patra Komala, Kang? Baik, Bapak Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon izin, apakah share screen saya sudah terlihat? Jadi, baik, Bapak Ibu, untuk mengakses Patra Komala, ini bisa diakses di URL patrakomala.id. Nah, ini akan redirect langsung ke halaman patrakomala.disbudpark.bandung.go.id. Nah, di halaman awal ini, di landing page-nya, kita sediakan 3 role atau 3 menu berbeda, antara sebagai pengunjung, kemudian sebagai investor dan pelaku usaha, kemudian juga sebagai pemerintah. Nah, ketiga menu ini memiliki perbedaan sendiri. Untuk Bapak dan Ibu mungkin yang akan memiliki dan akan beraktivitas di Patra Komala itu bisa memilih menu sebagai investor dan pelaku usaha. Nah, untuk masuknya ini cukup diklik saja. Nah, kemudian ini akan muncul halaman login sebagai verifikasi awal untuk masuk ke halaman dashboard dari member Patra Komala. Apabila Bapak dan Ibu belum memiliki akun untuk login ke Patra Komala, ini disediakan juga tombol buat akun baru, tinggal diklik. Kemudian ini akan meredirect ke halaman register data pengguna baru dari Patra Komala. Nah, untuk registernya ini data awal yang dibutuhkan cukup simpel. Di sini hanya disediakan nomor KTP, ini wajib diisi, kemudian nama lengkap, kemudian bidang penggunanya, apakah itu akademisi, kemudian komunitas, pelaku bisnis, media, pemerintah, kreator. Nah, ini pilihannya pun bisa lebih dari satu sesuai dengan bidang pengguna dari Bapak Ibu lakoni sekarang. Kemudian apabila sudah dipilih bidang penggunanya, di sini juga disediakan subsektor ekonomi kreatif. Ini juga wajib diisi sesuai dengan subsektor dari ekonomi kreatif dari yang ditekuni oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini ada aplikasi game, arsitektur, fashion, fotografi, grafik desain, kria, kuliner, dan lain-lain. Kemudian ini bisa dipilih lebih dari satu juga, disesuaikan saja dengan jenis subsektor dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga ada jenis kelamin dan tanggal lahir. Dan satu lagi ini ada email dan juga nomor telepon. Mohon untuk sedikit diperhatikan terkait dengan penulisan email dan juga nomor telepon. Ini diusahakan valid karena segala bentuk informasi, notifikasi, ada event baru ataupun ada info-info terupdate dari Patra Komala itu akan disampaikan melalui email. Dimohon dan untuk verifikasi di awal pun mengirimkan username dan juga password kita akan kirimkan via email juga. Kemudian ada nomor telepon, ini bisa nomor WhatsApp juga dimasukkan agar mudah kita dalam nantinya mungkin akan buat grup atau ada hal yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp. Kemudian apabila data yang diisi dirasa sudah sesuai, ini bisa diklik lanjut. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan mengenai proses registrasi di awal ini, di sini juga ada tombol WhatsApp. Di sini bisa diklik, ini akan redirect ke halaman WhatsApp. Nanti helpdesk kami akan membantu untuk memberikan solusi terkait dengan kesulitan dalam proses registrasi ataupun kesulitan dalam mengakses menu yang lain. Nah, untuk updating data dari apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Patra Komala, ini bisa langsung login saja sebagai investor atau pelaku bisnis, kemudian login. Nah, ini halaman dashboard dari member Patra Komala. Di sini ada detailing dari halaman yang registrasi sebelumnya kita isi.
Ada mulai dari identity number atau KTP, kemudian nama lengkap, ini saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Ini ada nomor identitas, ada nama lengkap, ada email, ada nomor telepon, ada pentahelix, kemudian ada subsektor ekonomi kreatif yang dipilih. Di sini juga ada daftar produk, nanti Bapak Ibu apabila sudah melengkapi data di proses updating data, bisa juga melakukan updating atau uploading produk maksimal 10 produk. Nanti juga produk tersebut akan dikurasi kembali, akan dipilih kembali oleh admin. Di sini juga ada kartu dari member Patra Komala sesuai dengan pentahelix yang dipilih, ini juga bisa di-download. Kemudian untuk profiling atau update datanya ini ada di menu profiling. Mohon izin apabila saya terlalu cepat, mungkin bisa langsung dikoreksi saja. Di sini untuk menu updating datanya, di sini ada menu profil. Nah, ini isiannya akan menyesuaikan dengan jenis pentahelix yang Bapak Ibu pilih tadi pada saat registrasi di depan. Apabila memilih bidang pengguna sebagai akademisi, maka di sini akan muncul akademisi. Apabila hanya memilih sebagai pelaku bisnis saja, maka akademisi, komunitas, media, pemerintah, dan kreator ini akan hilang. Nah, untuk lebih concernnya mungkin di pentahelix bisnis, di sini mohon dilengkapi untuk nama perusahaan, kemudian alamat sampai dengan jenis marketplace dan nama marketplace atau URL dari marketplace di mana Bapak Ibu memasarkan produknya. Ini kenapa penting? Karena halaman ini akan menjadi acuan produk ataupun toko dari Bapak Ibu itu akan muncul di halaman dashboard atau di halaman jalur ekonomi kreatif yang biasa disebut kita Bandung Creative Belt. Nah, nanti data-data tersebut akan muncul di sini. Ini akan lebih memudahkan user ataupun market mungkin ya Kang Mike untuk bisa melihat di mana sih lokasi tempat Bapak Ibu berusaha memiliki di bidang usahanya gitu. Misalkan ini Nurul Janah, dia memiliki alamat usahanya di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Maleber. Nah, nanti apabila diklik lebih detail, ini akan langsung meredirect juga ke halaman dari member tersebut. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman dashboard. Nah, apabila data profile ini sudah dilengkapi semua dan dirasa sudah valid juga, Bapak Ibu juga bisa melakukan updating atau upload produk di halaman menu produk. Di sini disediakan maksimal 10 kali upload dari 10 kali upload produk dari Bapak Ibu. Apabila memiliki produk yang lebih dari 10 ini bisa dihapus dulu salah satu atau diedit dulu salah satu. Pastikan mungkin produk yang ditampilkan adalah produk terbaik. Nanti juga produk ini juga akan dikurasi kembali oleh admin. Apabila kita ingin menambahkan produk, kita cukup klik tambah produk. Nah, di sini juga disediakan mulai dari detailing produknya, dari nama produk, deskripsi produk, kemudian subsektor produk tersebut di mana gitu, apabila arsitektur, aplikasi game, ataupun lainnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih di sini, bisa memasukkan gambar ataupun memasukkan video. Nah, video ini diusahakan mungkin URL-nya mengambil dari YouTube agar resolusi yang kita terima dan kita tampilkan baik nanti di website maupun di mobile apps, ini nanti akan muncul dengan resolusi yang cukup baik gitu. Kemudian apabila dirasa sudah sesuai, ini juga mohon maaf ada satu lagi yang tertinggal, itu marketplace. Marketplace ini diusahakan juga diisi karena nanti ini akan mereverse atau meredirect di mana Bapak Ibu menjual produk tersebut. Ini ada pilihannya, bisa misalkan di WA, Bukalapak, Tokopedia, ataupun di Instagram sekalipun, ini bisa tuh kemudian dimasukkan URL-nya. Apabila dirasa sudah sesuai data produk tersebut, ini bisa langsung disimpan. Selanjutnya nanti produk ini tidak akan langsung tampil di depan di halaman website ataupun di halaman apps-nya, tetapi nanti akan melalui proses kurasi dulu di sisi back office-nya. Nanti admin dari Patra Komala akan melakukan verifikasi mengenai produk tersebut. Untuk detailing mengenai updating data, kemudian upload produk, mungkin dari saya
segitu Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada Kang Mek apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai proses updating data, proses registrasi, proses login, mangga. Mungkin segitu dari saya, Kang. Silakan. Kang Burhan, ada yang bertanya nih, kalau Boleh. misalnya sudah punya akun tetapi katanya emailnya belum terdaftar, gimana tuh Kang Burhan? Kalau misalkan emailnya belum terdaftar, kita asumsikan case itu adalah emailnya memang belum terregister di Patra Komala ya. Itu bisa langsung saja membuat akun baru dengan memasukkan email tersebut ataupun email baru, itu tidak masalah. Nanti bisa melengkapi lagi kembali datanya di halaman updating profile ini. Karena untuk kuncian kita atau key kita melakukan validasi itu berdasarkan email. Jadi apabila ada email yang tidak terdaftar, mungkin itu pertama adalah memang emailnya belum digunakan untuk pendaftaran, dan yang kedua bisa menjadi yang menjadi salah satu tidak bisa login itu adalah penulisan dari emailnya, huruf besar, huruf kapitalnya mungkin ada kesalahan pada saat register. Mungkin seperti itu, Kang. Oke, semoga bisa terjawab. Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Abah Kiki. Sebelum menuju ke sana, nanti kita akan memberikan ruang khusus berbicara masalah HKI ini. Karena yang hadir pada saat ini memang semuanya atau sebagian besar adalah member-member Patra Komala yang sudah menunjukkan diri untuk difasilitasi HKI-nya pada tahun 2019. Banyak yang menanyakan nih, Abah Kiki, ada sesi khususnya untuk menjawab ke sana. Sekali lagi, semoga bisa mendengar suara saya dengan baik. Cek. Jadi pada saat ini suaranya kecil. Oke. Semoga bisa jauh lebih baik ya. Cek. Oke. Pada hari ini kita sambil mensosialisasikan bahwa penting sekali untuk mengupdate profil yang ada di Patra Komala. Bagi siapapun yang masih belum aktif di sana, silakan aktif di website Patra Komala dengan mengunjungi patrakomala.id. Oke, itu sesi yang pertama untuk perkenalan saja. Apabila ada yang bertanya bisa langsung chat saja di sini. Saya coba untuk jawab, andai kata saya bisa menjawab, tetapi andai kata tidak, kita tampung dulu, nanti akan dijawab oleh Kang Kiki. Sebelum masuk kepada Kang Kiki, kita coba untuk memberikan ruang dan waktu kepada tuan rumah kita, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Di sini sudah hadir Ibu Kabid kita yang tercinta. Selamat sore, Bu. Oke, selamat sore, Kang Selamat sore, Mike. Bu. Sehat-sehat, Bu? Ya, alhamdulillah. Ibu nih semangat terus ya dengan ekonomi kreatif nih. Bajunya oke, backgroundnya oke, semuanya sangat-sangat, kalau kata istilah sekarang, kekinian, Bu. Semoga bisa juga sambil berkenalan sama member-member Patra Komala yang memang mereka sudah setia menanti untuk pertemuan pada hari ini. Kami berikan ruang dan waktu untuk silahkan Bu memberikan sepatah dua patah kata sebagai penghantar pertemuan kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu. Oke, ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Oke, hatur nuhun kasadayana. Kepada yang saya hormati di sini telah hadir ya narasumber kita, konsultan HKI ya, Kang R. Rizky A. Adiwilaga ya. Sudah hadir, hatur nuhun, dengan panggilan Kang Kiki atau Abah Kiki ya, Kang Kiki ya. Nah, selanjutnya di sini juga telah hadir dan tadi sudah menyampaikan paparannya secara singkat dari Kabayan Kang Burhan ya. Kemudian juga para pelaku ekraf. Nah, ternyata memang di sini sudah hadir para pelaku-pelaku ekraf yang sudah saya kenal ya, ada beberapa yang sudah saya kenal. Kemudian juga para peserta webinar yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya
Sri Susiagawati, ya, biasa dipanggil Wati, ya. Kalau di medsos mah Wati Tarso, ya, sebagai Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka local label, ya, berupa gathering safari haki untuk member Patra Komala melalui aplikasi Zoom, ya. Insya Allah acara kita mendapat berkah dan barokah Allah. Bapak Ibu yang ingin saya hormati, sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bicara local label, yaitu mengangkat brand-brand lokal dari para pelaku aircraft, ya. Selain harus dikembangkan, ya, produknya harus dikembangkan, juga dipromosikan kepada industri kreatif, dan juga harus dilindungi, ya, atau dihakikan, ya. Tadi sudah disampaikan sosialisasi haki, pentingnya haki seperti apa, bagaimana cara masuknya melalui portal Patra Komala tadi sudah disampaikan, ya. Nah, tadi juga sesi pertama tentang sosialisasi Patra Komala bagi pendaftaran safari haki, ya. Nah, Bapak Ibu, pada sesi 2 ini, ya, kita mengangkat tindak lanjut fasilitasi haki tahun 2019, ya. Memang ketika itu kami dari Disputpar memfasilitasi pendampingan haki, ya, juga memfasilitasi pendaftaran haki, ya. Dan nanti akan disampaikan oleh Kang Kiki, ya, sebagai konsultan haki bagaimana ketika itu dan sampai saat ini progresnya seperti apa nanti akan disampaikan. Dan sebelum-sebelumnya pun sudah disampaikan sosialisasi manfaat pentingnya haki, ya. Nah, kami dari pemerintah atau dari Disputpar mengajak atau menghimbau kepada para pelaku ekonomi kreatif atau ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung untuk mendaftarkan produknya untuk dihakikan, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami pun memfasilitasi melalui safari haki yang tadi disampaikan melalui aplikasi atau portal Patra Komala, ya. Dan terakhir, ya, yang ingin saya sampaikan dengan harapan dari webinar ini, ya, kita dapat menambah informasi dan wawasan kepada para pelaku aircraft tentang pentingnya memiliki haki, ya. Dan juga harapan lain, ya, adalah perlindungan haki itu juga untuk suatu produk, ya. Salah satunya itu mempunyai nilai tambah, kemudian juga dapat meningkatkan daya saing, ya. Kemudian juga mudah dikenal oleh konsumen, ya. Dapat memperbesar atau mendekatkan kepada pasar, dapat menambah penjualan. Nah, ini yang lebih uniknya lagi, ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita dihakikan itu terlihat atau terkesan produk kita itu semakin profesional. Semakin profesional, ya. Kayak tadi udah betul. Dan ujung-ujungnya ini untuk menambah nilai ekonomi, ya, atau menambah pendapatan, ya, bagi para pelaku aircraft, ya. Dan juga semoga, ya, webinar ini juga bisa terjalin sinergitas atau kerjasama antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia industri kreatif, ya. Dan juga semoga ekonomi kreatif di Kota Bandung ke depan lebih maju lagi, ya. Terakhir, selamat mengikuti webinar, ya. Saya tutup, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Terima kasih Bu Wati sudah
membuka acara ini, dan saya harap masih bisa bergabung bersama kami, Bu. Andai kata memang ada beberapa pertanyaan nanti yang bisa Ibu jawab, andai kata memang ada pertanyaan yang mengarah kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Selanjutnya memang seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Wati sendiri, bahwa hari ini sudah hadir bersama kita tenaga ahli di bidang HKI, bidang hukum. Di sini ada Kang Kiki yang akan menghantarkan dan juga mewakili dari dinas tentang hak kekayaan intelektual, terutama bagi informasi-informasi yang diperlukan, terutama informasi updated terkait proses HKI yang sudah dilakukan di tahun 2019. Selamat sore Kang Kiki atau Abah Kiki, salam kenal. Oh, suaranya bisa di open. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang, sampurasun. Rampes. Mugia sadayana dalam keadaan sehatnya. Ibu Wati, kumadamang Bu. Sadayanana Teh Rini. Alhamdulillah. Sadayananya UMKM di dia. Sareng akang teh sana milakang tadi da alit kan ieu sorana ya. Kang Mike. Oke, siap Kang Mike-nya. Siap nuhun. Jadi ku bahasa Sundanya. Kalau kemarin dari informasi dari siapa, dari Disparbud bahwa Dispudpar ya, Dispudpar hari ini memang lebih kepada apa namanya forum konsultasi ya, tepatnya kali ya. Jadi saya sendiri juga tidak menyiapkan materi apapun, karena kemarin saya sudah menanyakan apakah memang harus dipresentasikan atau tidak, tapi sebetulnya ini bertemu dengan para pelaku ekraf yang tahun 2019 itu dibantu, difasilitasi untuk permohonan hakinya oleh Dispudpar ya waktu itu. Dulu masih apa namanya dibantu oleh siapa, oleh Ibu Tris dan Pak siapa akhir ini Pak Hadi. Ya, jadi memang Ibu Wati, Abi tidak presentasi apapun Bu di sini Bu, karena memang kemarin konfirmasi bahwa memang tidak ada yang dipresentasikan, karena pada dasarnya kalau presentasi materinya tentu sudah pernah diberikan sebetulnya. Kalau para partisipan hari ini adalah yang pernah dulu bertemu dengan saya sebelumnya. Jadi kalau terkait dengan saya mau bicara yang mana dulu nih kira-kira Kang Mike? Apakah bicara tentang apa namanya perkembangan apa namanya haki ke depan setelah apa namanya Undang-Undang Cipta Kerja, atau misalnya mau bicara langsung kepada pokok masalahnya, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang terkait haki yang kemarin diajukan, atau gimana bagusnya? Saya mau tanya itu menjadi 2 poin yang ditunggu-tunggu Kang. Yang pertama memang masalah updated. Ini ada tentang Cipta Kerja ya. Pengaruhnya di mana? Kemudian paling penting adalah manfaatnya kepada para pelaku kreatif yang sudah atau belum memiliki HKI. Baik. Ya, jadi apa namanya kalau dilihat dari sisi perkembangan, mungkin saya akan secara umum saja ya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang muncul berbagai macam aspek hukum yang memang harus dipahami oleh Bapak Ibu yang menjalankan kegiatan usaha di Kota Bandung khususnya, baik yang sifatnya mengarah kepada ekonomi kreatif atau non ekonomi kreatif, dan juga mungkin yang UMKM ya khususnya di sini. Jadi pada dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang mempermudah segala macam hal. Di antaranya juga proses pendirian, gitu ya, dan juga kalau dalam konteks sistem kekayaan intelektual, barangkali Undang-Undang Cipta Kerja sekarang memprioritaskan 2 aspek hak kekayaan intelektual yang mungkin menjadi proyeksi pemerintah itu adalah paten dan juga merek. Ya. Nah, di situ paten dan merek itu menjadi 2 faktor utama, menjadi 2 faktor dominan untuk sistem kekayaan intelektual ke depannya setelah Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan ke depannya? Ini adalah konteksnya adalah percepatan. Jadi berbeda dengan saat dulu ketika saya mengurus yang tahun 2019, maka waktu
untuk bisa proses hak intelektual atau permohonan hak khususnya merek dan paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu lebih lama. Ya, jadi pada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan atau sebelum tahun 2021, maka berlaku ketentuan yang lama. Nah, untuk yang untuk yang didaftarkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau tahun 2021, maka prosesnya lebih cepat lagi. Ya, itu yang keuntungannya yang akan muncul ya pada saat mengajukan permohonan. Nah, yang lainnya mungkin aspek hukumnya sebetulnya terkait dengan pendirian perusahaan. Kalau di undang-undang yang sebelum Cipta Kerja, untuk mendirikan PT itu harus ada 2 pemegang saham. Nah, sekarang mendirikan PT cukup 1 orang, itu sudah bisa dirikan PT. Jadi Bapak Ibu 1 orang, 1 orang itu sudah bisa bikin PT ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena juga ada proses kebijakan yang terkait dengan UMKM khususnya. Jadi ekonomi kreatif ini tidak hanya bicara tentang substansinya, core-nya, tapi bicara tentang jenis skala usahanya. Jadi skala usahanya itu adalah rata-rata UMKM kan. Nah, UMKM itu juga sekarang melalui Kemenkop UKM itu juga di scaling up ya, terus dipercepat. Nah, memang menurut saya ada satu hal yang mungkin tidak begitu ditekankan di dalam kebijakan yang ada di Kemenkop UKM adalah bagaimana scaling up atau naik kelas istilahnya mereka itu ditekankan aspek hukum dan hak intelektual. Nah, ini menjadi perhatian. Jadi Bapak Ibu, misalnya contoh kemarin ada kasus orang yang menjual makanan frozen itu menjadi diperiksa oleh polisi. Mungkin dalam kondisi pandemi kemarin banyak yang berusaha untuk bertahan dengan cara menjual makanan frozen. Nah, ternyata undang-undangnya memang mensyaratkan banyak hal begitu ya. Jadi itu terjadi karena faktor harus survive dan juga memang undang-undang atau aturan yang harus ditaati juga tidak bisa disimpangi. Itu contoh begitu ya. Jadi artinya menurut saya kalau ini Patra Komala ini mau dikembangkan terus, maka sebetulnya tidak hanya sebatas, saran saya tidak sebatas hanya sekedar project saja, tapi lebih kepada sudah betul-betul implementatif. Jadi yang masuk di Patra Komala itu seharusnya menurut saya itu sudah ada levelnya. Ada level pemula, level intermediate dan juga level advance. Advance itu artinya yang sudah siap itu misalnya sudah lengkap. Hak intelektual sudah ada, izin-izin sudah ada. Nah, itu dipromosikannya lebih mudah. Jadi pada saat dipromosikan, disupport, di-endorse oleh pemerintah, khususnya di sini di Budpar, itu tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti, misalnya ini hakinya mana, selalu misalnya ini bentuknya PT atau apa, begitu ya, NIB-nya mana dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah ada PIRT belum? Nah, itu sebetulnya harus dibuat kalau saran saya. Jadi kepada Ibu Wati, ini harus dibuat satu level di dalam di dalam Patra Komala ini adalah level basic, intermediate dan advance mungkin ya levelnya. Yang basic itu yang baru belajar tapi dibina, yang kedua adalah sudah dia mulai bagus, yang ketiga adalah yang sudah advance betulan. Nah, memang rata-rata fokusnya biasanya kalau di UMKM itu lebih fokus kepada core business biasanya, lebih sibuk di core bisnisnya. Jadi kalau saya boleh sampaikan contoh misalnya kalau Bapak Ibu yang berjualan produk kuliner mungkin akan lebih sibuk memikirkan bagaimana saya membeli alat-alat untuk bisa mensupport bisnis saya, apakah itu dapur saya lebih bagus atau segala macam. Lalu lupa terhadap persoalan utamanya adalah kalau mau jualan harus ada mereknya, misal seperti itu, ya. Lalu jualan itu harus ada PIRT-nya. Lalu kalau jualan itu harus jelas ini pribadi atau perusahaan, misalnya gitu ya. Karena nanti urusannya dengan pajak. Nah, itu tuh muter di situ semua sebetulnya. Nah, jadi kalau menurut saya yang level advance itu sudah lengkap semua. Jadi troubleshooting-nya sudah dilewati lah, semua kendala itu sudah dilewati. Nah, itu menurut saya Mas Ibu. Jadi ketika Dinas Budpar akan melakukan endorsement ataupun mempromosikan sampai ke level nasional dan level internasional, itu yang levelnya harus advance. Jadi sudah tidak ada beban apapun, tapi memang masih terkait dengan kepentingan di Budpar karena semua berangkat dari Kota Bandung. Dan mungkin yang juga jadi penting tetap juga yang diperhatikan, saya sampaikan mungkin hari ini tahu bahwa
Patra Komala ini menjadi apa namanya, satu portal yang memang didesain khusus untuk apa namanya, warga Kota Bandung. Itu jangan lupa gitu, karena kalau sampai misalnya dilupakan itu menjadi isu nantinya. Jadi kalau Patra Komala bisa masuk semua pihak nanti apa namanya, itu akan menjadi masalah. Yang paling penting adalah seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Patra Komala itu filteringnya adalah apa, identitas salah satunya. Kita tidak bisa tidak, itu harus memahami itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini tanggung jawabnya menyangkut masalah tanggung jawab terhadap apa namanya, dana APBD dan segala macam begitu itu ya. Nah, kalau untuk yang di luar Kota Bandung barangkali ada peluangnya mungkin ke arah provinsi atau mungkin ke dinas yang relevan di Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung atau yang sekitarnya, kira-kira begitu. Ini penting sekali gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan dengan tanggung jawab secara hukum ya. Bagaimana Patra Komala ini melakukan layanan pada publik, dan jangan sampai nanti yang dipromosikan ke depan adalah sebetulnya yang di luar Kota Bandung. Ya, kenapa? Saya sih mungkin bicaranya lebih kepada hitam putih ya. Kenapa? Karena ini menyangkut nanti tanggung jawab dari dinas juga sebetulnya pada saat nanti ada pertanyaan-pertanyaan di publik nantinya begitu. Nah, saya pikir itu ya dari saya sebetulnya. Nah, selebihnya kalau terkait dengan permohonan merek yang sudah dilakukan 2019, ini memang prosesnya memang tidak bisa cepat sebagaimana bayangan yang dia dapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Semua berproses begitu ya. Ada beberapa mungkin yang karena tidak sabar juga mengintip lah gitu ya, mengintip ke DJKI entah gimana atau gimana lah, sampai akhirnya kan bisa melihat seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sisi proses sebetulnya hampir sebagian besar ini sertifikatnya sudah keluar sebetulnya. Jadi saya memegang datanya semua, tapi juga saya tidak bisa menutupi bahwa ada juga yang ditolak. Ya, ada yang kena usul tolak substantif segala macam. Nah, ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ada banyak faktor yang kenapa bisa terjadi ditolak ya. Kalau misalnya contoh ada beberapa yang saya masih ingat waktu itu pernah saya sampaikan kepada Ibu Wati juga, kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali mungkin ada yang ingat dulu tuh ada proses pemeriksaan dibantu oleh Kakanwil Kumham ya di mana Jalan Jakarta. Nah, itu ada beberapa yang harus ke sana dulu. Tapi saya juga menemukan beberapa juga, tidak banyak, tapi ada juga ketika sudah ke kepada Kumham di tengah jalan berubah. Nah, ketika berubah itu yang di perubahan itu dimasukkan lagi kepada diajukan permohonan tanpa sempat mungkin diperiksa lagi, ya. Dan juga ada faktor-faktor lain misalnya kesamaan dan segala macam. Nah, itu kalau disebutnya margin error, ada saja margin error seperti itu. Tapi mayoritas sebetulnya keluar sertifikatnya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin itu. Nah, ada beberapa yang Bapak Ibu mungkin perlu tahu, ada yang harus melakukan, ada usul tolak. Nah, usul tolak lalu ada proses ketika usul tolak itu harus diberikan tanggapan. Nah, ketika kita bicara proses ini, kalau di dalam ini sebetulnya kepada Disputpar ya Ibu Wati ya barangkali. Ini adalah case study. Jadi case study begini Bu, pada kemarin dulu itu di 2019 saya dengan Teh Rini, dengan Ibu Tris dan Pak Hadi membangun asumsi dikerjasamakan dengan pihak Kakanwil itu harapannya adalah zero zero refusal Bu ya. Jadi nol penolakan Bu, usul tolak dari DJKI begitu ya. Tapi ternyata ada. Nah, pertanyaannya adalah pada saat terjadi usul tolak itu kan harus dilakukan proses tanggapan. Jadi ada tanggapan. Nah, proses tanggapan ini di dalam proses kerja konsultan haki itu berdiri sendiri. Nah, ini juga mungkin harus menjadi bahan evaluasi ya Bu Wati pada saat kita mungkin khususnya Ibu Wati ketika diskusi mungkin evaluasi proses ya Bu ya, begitu ya. Nah, ini ketahuannya saat ini. Kenapa? Karena dia berisi. Kenapa? Karena masing-masing usul tolak itu mempunyai bobot kerumitan yang berbeda satu sama lain, Bu. Gitu. Jadi artinya ini yang agak uniknya di sini sebetulnya. Jadi kalau asumsi yang dibangun kan semua kalau bisa 99% itu masuk tanpa ada penolakan begitu ya. Tapi
juga di sisi lain, saya sebagai konsultan haki juga mendapatkan gambaran dari sisi pemeriksa merek, mereka itu berusaha semaksimal mungkin mencari hal-hal yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penolakan, gitu ya. Nah, penolakan itu dasarnya kenapa? Supaya tidak timbul sengketa di kemudian hari. Asumsi itu bisa benar atau tidak. Nah, proses ketika sudah ada penolakan, ada tanggapan, ada banding, itu lama lagi itu proses itu. Nah, ini tentu menjadi satu PR tersendiri, Ibu, dari sisi proses begitu ya. Karena ketika misalnya yang ditolak itu ada 10 atau 5, masing-masing yang ditolak itu argumentasinya akan berbeda satu sama lain, dan itu adalah satu effort tersendiri, Ibu Wati ya, khususnya Ibu Wati di sini begitu ya. Tapi di sisi lain kepada para pemohon, saya mungkin tidak bisa menjabarkan di sini karena banyak sekali, tapi kalau mungkin saya harus sisir dulu ya yang sudah didapat usul tolak siapa. Kalau belum definitif mungkin bisa. Nah, ini mungkin harus berbicara tripartit ya, antara dinas saya dengan para pemohon ini gimana? Apakah misalnya mau terus? Kalau terus misalnya mau diajukan keberatan, artinya ada satu mekanisme beban yang harus ditanggung oleh siapa. Nah, ini harus dibicarakan Ibu Wati menurut saya, Bu, gitu ya. Karena terkait dengan proses untuk melakukan tanggapan itu ada satu jangka waktu begitu ya masing-masing, dan itu juga ada terkait juga substansinya. Itu menurut saya sih, Bu, begitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini yang muncul ya, memang secara umum mungkin nanti saya jawab sebetulnya tidak sebaiknya tidak secara umum ya yang diresponnya mungkin ya. Kalau yang sudah sudah keluar sertifikat, sebetulnya sertifikat itu bentuknya digital. Jadi tidak bentuknya fisik lagi, Ibu Wati, ini sebagai informasi pada Ibu, karena nanti barangkali Ibu nanti ditanya misalnya mana ini sertifikatnya, barangkali oleh siapa, oleh Pemkot barangkali ya, sebagai SKPD lah mungkin kalau sekarang sebutnya barangkali, Bu, itu ditanyakan mana bentuknya, itu digital, Bu, sebetulnya sekarang. Nah, digital itu bukan kebijakan dari kami konsultan haki, tapi kebijakan dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual setelah kemarin masuk pada fase pandemi sebetulnya. Jadi digitalisasi itu dilakukan, artinya kita bisa melakukan print out sendiri dan mencetak sendiri, kira-kira begitu. Nah, kekuatan hukumnya sama sebetulnya, tidak ada berbeda, namun memang juga faktanya di lapangan masih ada juga yang sifatnya fisik, itu adalah tinggalan yang lama sebetulnya. Jadi kalau untuk yang 2019, ini sertifikatnya semua digital gitu ya, nah sudah ada di saya sebagian besar gitu ya, dan tinggal barangkali delivery-nya gimana ini, delivery-nya apakah mau delivery resmi, deliverable-nya resmi ya, mungkin Ibu Wati mau misalnya membuat satu apakah sesi pertemuan offline, itu mangga saja, terserah itu, atau offline dengan prokes kali barangkali ya, saya harus bilang begitu, atau online misalnya begitu ya. Nah, kalau offline dengan prokes, apakah misalnya mau dicetak masing-masing dengan sehingga menerima fisiknya juga walaupun sebetulnya bisa diterima digital. Nah, atau hal-hal lain yang mungkin menurut saya bisa didiskusikan lah, Bu, gitu ya. Nah, kalau yang bisa saya sampaikan itu, nah, ada beberapa pertanyaan di sini secara umum mungkin saya bisa respon. Proses itu pada dasarnya adanya di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi sepanjang dia misalnya tidak ada masalah, maka dalam rentang waktu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun itu keluar sertifikat. Itu yang paling penting ya saya sampaikan. Jadi pemeriksaan sampai mana di mana itu tergantung. Kalau misalnya sekarang ada yang masuk, beberapa pemohon memang di sini masuk ke dalam fase penolakan substantif. Ya, nah di situ kita harus berikan tanggapan, ada lagi gitu ya. Tapi kalau yang sudah sudah ada, nanti tinggal dipergunakan sertifikat itu sebagai dasar kepemilikan. Kira-kira seperti itu dari saya, Kang Mike ya. Mungkin ini pertanyaannya mungkin bermunculan banyak, sebetulnya hampir sama ya pada prinsipnya. Nanti saya gitu coba ya. rangkum, Kang ya. Silakan. Oke. Kita berlanjut nih, Kang. Jadi kalau saya rangkum beberapa pertanyaan ini, seringkali mereka menanyakan bagaimana cara mengetahui status. Yang kedua, kalau statusnya itu mengatakan tadi itu ada
ada berapa macam bentuk status sih Kang? Istilahnya seperti itu mungkin yang akhirnya ini tuh artinya apa, ini tuh artinya apa. Itu yang sepertinya banyak ditanyakan di sini Kang. Ya, memang di dalam proses permohonan kekayaan intelektual itu ada beberapa status yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Misalnya contoh yang tidak ada masalah sih sebetulnya dia tidak akan punya status apapun. Dia paling granted saja. Dia keluar sertifikat. Granted, ya? Itu yang granted ya. Granted itu keluar sertifikat itu yang paling tinggi. Yang kedua ada usul tolak. Usul tolak itu pemeriksa itu melakukan usulan kepada kita bahwa permohonan ditolak. Kenapa? Karena menurut pemeriksa ada faktor-faktor yang dijadikan dasar penolakan. Di antaranya itu adalah misalnya ada persamaan pada pokoknya. Istilah persamaan pada pokoknya itu lebih mengarah kepada persamaan dari sebuah merek yang sangat substantif. Substantif itu misalnya kalau saya ambil contoh sebentar ya. Kalau misalnya contoh ini ya. Ini contoh ini adalah Kris gitu ya. Ketika didaftarkan sebetulnya ada orang mendaftarkan Kris Bau misalnya. Nah, ini kata Kris itu kalau di permohonan Kris Bau itu menjadi substantif itu. Pokok. Ini persamaan pada pokoknya itu dikatakan di Krisnya. Tapi kalau ada orang punya merek Kris, ada orang mendaftarkan Kris, maka dia mempunyai persamaan pada keseluruhannya. Ya. Jadi statusnya itu yang pertama adalah persamaan pada pokoknya, yang kedua persamaan pada keseluruhan itu sama persis, idem dito gitu ya, apple to apple gitu ya, jadi sama gitu ya. Kalau Kris ya Kris gitu. Kalau misalnya persamaan pada pokoknya, dia bisa berupa bagian tertentu saja yang dianggap sama gitu. Itu dianggap sebagai persamaan pada pokoknya. Atau persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Jadi sama keseluruhannya sudah itu total. Nah, yang menentukan siapa? Yang menentukan itu adalah pemeriksa merek. Pemeriksa merek itu dia akan menggunakan database yang ada di dia, dibandingkan, bisa jadi dia melakukan dengan bentuk cross class ya. Cross class itu adalah misalnya diajukan permohonan di kelas 25, tapi dia juga melihat di kelas yang lain, kelas 18 ternyata ada yang sama. Itu di cross oleh dia gitu ya. Itu kewenangan subjektif dari pemeriksa gitu ya. Itu kalau yang statusnya yang muncul biasa seperti itu. Nah, dari usul tolak itu maka diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan. Nah, tanggapan ini itu adalah bentuk satu argumentasi yang kita sampaikan kepada pemeriksa yang intinya kita menolak kita memberikan tanggapan atas penolakan oleh pemeriksa merek begitu ya. Nah, isi tanggapan ini adalah argumentasi secara tertulis sekomprehensif mungkin gitu ya. Argumentasi kita tuh sekomprehensif mungkin. Nah, ketika sudah ada tanggapan, maka kita ajukan, maka akan dilihat kembali oleh pemeriksa apakah diterima atau tidak. Kalau diterima, maka kita akan lolos untuk diproses lebih lanjut. Kalau ditolak, maka ada kemungkinan kita banding ke atas, banding ke komisi banding. Nah, kalau sampai di komisi banding pun masih ditolak, maka kita gugat, biasanya seperti itu. Nah, faktor-faktor penyebab itu semua adalah diantaranya juga dari sisi biasa merek yang didaftarkan, yang tadi ya, misalnya ada persamaan pada pokoknya, keseluruhannya, atau pada persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Itu yang sering muncul terjadi ya di dalam proses itu. Nah, andai itu kata mempengaruhi namanya sama, juga. Kang. Andai kata ada kesamaan nama, tetapi beda jenis bisnisnya, itu masih bisa atau tidak, Kang? Pada dasarnya ketika dalam sistem hukum merek kita itu sama dalam konteks nama sama, merek sama, beda kelas itu dimungkinkan. Dimungkinkan karena merek itu ada 45 kelas. Jadi kita harus fokus. Makanya kemarin ketika saya menginterview para pelaku ekonomi kreatif itu, saya tanya detail ya. Karena kan kalau dari sisi pelaku barangkali awam ya ketika di berbisnis, misalnya ini contoh nih Teh Koni yang lagi bermain-main dengan senang lihat Teh Koni ini. Ya, Teh Koni ini kan lagi ngajahit, lagi naon Teh Koni ya. Sambil menjahit. Contoh dari Teh Koni cerita bahwa saya tuh bisnisnya ini. Ketika dipetakan sebetulnya dia cross class sebetulnya.
Dia tidak satu kelas, tapi ada 3, misalnya 2 kelas, dan satu lagi biasanya ada kelas jasa. Nah, itu mau pengaruhi. Pilihannya mau kemana? Saya makanya tahun 2019 saya tanya, mau pilih yang mana? Mau kelas barangnya, kelas jasanya? Itu kan sering yang saya tanyakan dalam interview kan ditanyakan begitu. Mau barangnya itu adalah kalau telepon itu bajunya gitu, atau mau butiknya? Nah, itu 2 hal yang berbeda tuh gitu ya. Nah, yang ideal gimana? Dua-duanya yang ideal, butik dan barangnya. Gitu. Bisa itu, Seperti Kang? contoh, memang pada dasarnya begitu. Ambil contoh seperti kalau kita lihat ke mall, ada misalnya produk Uniqlo, itu dia mereknya itu banyak. Ada di merek kelas 25 karena dia baju ataupun cloth fashion, tapi dia juga ada di kelas jasa kelas 35, itu adanya di toko. Juga dia ada di kelas terkait dengan 18 gitu ya, ada juga karena terkait tas-tasan segala macam. Itu bisa banyak gitu. Potensial ada banyak gitu ya. Nah, jadi dari situ saja sudah bisa dilihat bahwa pemilihan kelas itu juga menentukan mau yang mana. Nah, sebaiknya memang idealnya yang bisnis yang dikerjakan itu relevan dengan apa yang didaftarkan mereknya. Jadi tidak misalnya satu. Ada maksimal jumlah kelas, Kang? Enggak ada. Maksimal jumlah kelas tidak ada. Tapi karena gini, ini juga perlu disampaikan oleh saya, mungkin hampir mayoritas orang mempertimbangkan permohonan merek itu dasarnya karena perlindungan saja. Sebetulnya itu sudah harus bergeser sebetulnya. Karena kalau bicara perlindungan haki itu, kita berbicara masalah perlindungan aset sebetulnya. Kita sudah bicara aset, intangible aset sebetulnya. Kenapa? Karena nilai dari sebuah merek itu berbeda dengan barang. Kalau barang itu misalnya beli alat-alat masak yang paling terbaik hari ini, besok akan turun, terjadi amortisasi. Tapi kalau merek itu semakin dipergunakan semakin naik value-nya, semakin tinggi begitu. Oleh karena itu kan bisa dievaluasi sebetulnya merek itu. Nah, itu yang membedakan. Jadi ini bicara sebetulnya lebih advance lagi ya, pendekatannya itu sudah pendekatan manajemen haki sebetulnya. Jadi manajemen kekayaan intelektual itu di situ. Nah, kalau kemarin dulu ketika 2019 saya mengkombinasikan antara proses permohonan dengan manajemen kekayaan intelektual sehingga saya ada proses wawancara. Gitu. Kenapa proses wawancara itu proses menggali sebetulnya? Karena kalau tidak menggunakan pendekatan manajemen kekayaan intelektual, maka kita tidak tahu potensinya yang mana sebetulnya. Karena saya juga bisa memahami bahwa para pelaku ekonomi kreatif memang intuisinya adalah doing business gitu ya. Dagang ya. Nah, ya memang begitu, nature-nya begitu. Nah, peran konsultan haki itulah adalah memetakan sebetulnya. Jadi ketika misalnya datang ke konsultan haki itu adalah dibantu untuk memetakan potensinya mana saja sih sebetulnya gitu. Kira-kira begitu, Mike ya. Kalau di dalam proses itu, di sini ada beberapa pertanyaan. Statusnya itu TM gitu, Kang. Itu maksudnya apa, Kang? Kalau TM sebetulnya secara umum dia statusnya belum terdaftar sebetulnya, ya. Karena kalau misalnya dia sudah terdaftar, dia biasanya adalah muncul statusnya itu adalah R dalam lingkaran registered sebetulnya. Biasanya seperti itu. Tapi itu juga kadang kalau kita lihat dalam konteks TM juga adalah dalam konteks adalah membedakan bahwa ini adalah trademark atau service mark SM. Itu 2 hal berbeda itu, pengkodean itu ya. Pengkodean di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi ada 2 sisi kalau kita lihat. Kalau dari sisi Bapak Ibu, kemarin dulu saya pernah menyampaikan ada beberapa yang waktu konsultasi, saya katakan bahwa statusnya ini tidak boleh menggunakan R di dalam lingkaran. Karena sedang proses ongoing, proses gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah keluar sertifikat, boleh menggunakan R dalam lingkaran registered, artinya dia sudah ada sertifikat. Tapi dalam konteksnya misalnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, barangkali di situ juga ada yang namanya pengkodean, ya, khusus untuk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengkodean itu sifatnya universal. Kira-kira begitu, Kang Mike. Oke. Ternyata TM itu masih sebuah proses, Kang ya? Ya, proses, ongoing proses. Kalau begitu berarti proses berikutnya adalah tetap menunggu gitu, Kang ya? Atau kalau ya contoh gini, ada yang misalnya di dalam permohonan itu dia statusnya TM ya, dia ternyata di situ ada usul tolak. Ya berarti masih proses tuh, mau ditanggapi atau tidak ditanggapi gitu.
Ya, Oh, kalau ditanggapi ya berarti kan ada proses lagi gitu ya. Jadi seperti itu maksudnya. Ya, status oke. TM itu. Seringkali juga ada yang gini nih Kang, Hmm. di tengah-tengah mau ganti nama katanya. Itu gimana tuh Kang prosesnya, dari awal lagi atau gimana? Kalau ganti nama harus daftar lagi. Daftar lagi kan ya? Oke. Daftar lagi. Kayak kemarin misalnya ada klien saya, dia sudah daftar, warnanya hitam apa si mereknya. Lalu dia bilang, Pak Rizky, saya ini mau ganti warna jadi merah. Daftar lagi. Karena warna yang diajukan itu spesifik. Kenapa merah, Bu? Ini sudah spesifik, Pak. Katanya kami sudah menyampaikan ke pihak pemegang saham ini itu dan counterpart kami di luar negeri. Oh ya sudah, berarti itu clear. Dia berubah warna. Walaupun sebetulnya sama aja tulisannya gitu. Cuma dia di dalam sertifikat yang awal itu dia nyatakan hitam. Jadi prinsipnya itu adalah isi sertifikat itu harus relevan dengan barang, Kang. Jadi kalau misalnya sekarang Kang Mike punya mobilnya warnanya apa, merah. Nah, STNK BPKB-nya harus bilang merah. Tapi kalau Ya. STNK BPKB warnanya merah tapi tampilannya hitam, apa tuh dicurigai ini mobil siapa ini? Kira-kira begitu. Jadi, nah ini yang mungkin juga kadang-kadang suka mungkin bukan dilupakan ya, mungkin tidak semua tahu ya barangkali pemohon pemohon haki ini berpikir bahwa ada yang terjadi begini, hari ini daftar merek ya. Lalu minggu depan dia rubah, gitu. Tapi dia nggak bilang sama saya. Ya, lalu dia berasumsi mereknya itu berlaku sama, tidak berlaku. Itu ya. Karena dia pikir toh sama juga, misalnya katakanlah misalnya contoh nih, kayak gini nih saya ambil contoh nih, ini merek JBL nih. JBL ini warnanya kan begini nih JBL nih ya. Bisa lihat di layar nih. Nah, ketika JBL ini dirubah, ya, besok dirubah, dia daftar lagi. Dia harus daftar kembali. Gitu. Itu menjadi konsekuensi. Kenapa? Karena dia terkait dengan aset. Jadi harus relevan. Gitu. Jadi kalau misalnya namanya siapa? Nama saya adalah Rizky Adiwilaga, maka KTP-nya dilihat, oh iya Rizky Adiwilaga. Sama identik semuanya begitu kira-kira. Ya. Statusnya begitu. Ada yang menarik nih Kang. Ketika saya coba untuk mensosialisasikan HKI, ada yang bilang begini, saya kalau sama dinas lama, saya lebih baik sama konsultan pribadi, katanya bisa lebih cepat hasilnya. Saya agak penasaran, perasaan itu waktunya nggak bisa cepat. Yang betul gimana sih Kang? Apakah memang ada jalur khusus yang bisa ditempuh oleh para pelaku kreatif di luar sana atau gimana Kang? Saya pikir enggak ya. Saya pikir enggak ya. Enggak. Karena gini, yang dimaksud dinas lama itu menurut hemat saya gitu ya, karena memang prosesnya kan ditangani oleh dinas ya, yang selama misalnya contoh adalah ada satu dinas bisa menangani itu, dikumpulkan lama. Kemarin dulu tuh bahkan sebelum online itu masih ada kasus misalnya dikumpulkan dulu baru diajukan permohonan, itu lama gitu ya. Kalau dari proses yang berjalan selama ini, apakah misalnya dengan dinas atau enggak, sama sepanjang dia misalnya katakanlah misalnya dengan konsultan haki, ya tetap saja sama prosesnya. Tidak ada yang bisa dipercepat dan diperlambat sebetulnya. Sekarang itu semua sudah semakin lebih terlihat ya, terlihat, dan pada saat misalnya proses itu bermasalah itu juga sudah bisa terdeteksi sejak awal begitu. Dan semua serba transparan sekarang itu. Kira-kira begitu, prosesnya semakin membaik lah. Jadi kalau memang mau mengeluarkan sertifikat itu memang nggak bisa cepat Kang ya? Pada dasarnya semua permohonan haki di dunia nggak ada yang cepat. Nggak ada yang cepat ya? Jadi gini, ini cerita klasik sebetulnya. Ada orang yang mengatakan, katanya daftar merek mah lebih lama katanya dibandingkan ngurus KTP. Ya jelas berbeda tuh. Jadi saya bilang argumentasi saya sederhana begini, kalau ada nama Ujang di satu kecamatan itu ada 100 orang, itu camat harus mengeluarkan KTP atas nama Ujang. Tapi kalau untuk nama Ujang, untuk kelas 25, untuk pakaian ada 10 orang, maka harus diperiksa mana yang paling berhak menggunakan nama Ujang untuk baju ini. Maka akan berbagai macam dilakukan proses, dari mulai siapa yang lebih dulu mengajukan permohonan, ada persamaan pada dan segala macam itu akan diuji. Kenapa? Karena urusannya harus eksklusif, hanya satu-satunya eksklusif, itu tidak boleh yang lain. Jadi kalau ada baju namanya Ujang, ya cuma dia yang punya nama Ujang, tidak ada yang lain, kira-kira begitu. Jadi yang satu adalah identitas,
yang satu alas hak. Kalau alas hak itu adalah permohonan merek tidak bisa disimpangi. Itu bedanya, Kang, gitu. Jadi kalau menurut saya secara umum barangkali asumsi yang dibangun misalnya mengurus KTP dengan ngurus merek lebih cepat KTP atau SIM ya memang tidak bisa diperbandingkan ke sana sebetulnya. Ya, kalau memperbandingkan seperti itu ya nggak nyambung sebetulnya menurut saya ya gitu ya. Kalau sih ngurus KTP dengan ngurus SIM cepat mana itu relevan. Tapi kalau ngurus sertifikat tanah dengan sertifikat merek itu relevan karena dua-duanya permohonan hak gitu. Jadi kan kita mengajukan permohonan sertifikat tanah atas tanah kita. Itu prosesnya sama dengan permohonan merek. Status sertifikatnya pun sama. Nah, itu prosesnya kan ada pemeriksaan, verifikasi, nah itu sama. Gitu. Jadi membandingkannya harus bangun, gitu menurut saya. Gitu, Kang Mike. Nah, kemarin juga ada yang menanya nih, Kang. Kalau go internasional nih, itu HKI saya sampai diakui di luar negeri atau gimana tuh, Kang? Katanya seperti itu. Nah, gini, kalau untuk yang sudah mempunyai sertifikat, contoh ya, saya buka satu yang sudah sertifikatnya keluar tuh, yang Tehkoni lah, Tehkoni keluar tuh sertifikatnya sudah ada ya, sertifikat merek Tehkoni. Ketika mau jualan ke luar negeri, maka maka sertifikat merek itu tidak berlaku di luar negeri, karena kepemilikan hak intelektual itu pada dasarnya adalah disebutnya tuh bahasa Inggrisnya tuh country based, berbasis negara. Jadi yang mereknya Tehkoni itu ya dia hanya berlaku di yurisdiksi Indonesia saja. Lalu bagaimana kalau saya ingin berlaku di Malaysia, di Singapura, atau di ASEAN lah gitu. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Mengajukan permohonan internasional menggunakan protokol Madrid protokol. Nah, itu harus dimulai dengan caranya gimana? Caranya adalah harus menggunakan pendekatan bisnis plan. Jadi pada saat sekarang mengajukan permohonan, itu punya grace period kurang lebih 6 bulan untuk melakukan permohonan merek secara internasional. Gitu ya, dengan menggunakan namanya itu hak prioritas. Apakah di luar 6 bulan itu bisa? Bisa, 6 bulan itu ya. Ajukan permohonan sesuai kebutuhan, misalnya diajukan kemana? Ke negara Malaysia segala macam. Tapi kalau dengan pendekatan tadi yang protokol Madrid atau Madrid protokol itu serentak jadinya. Jadi ada istilahnya di dalam permohonan merek itu ada hak prioritas. Apa ini maksud hak prioritas? Saya ilustrasikan begini. Kalau mengajukan permohonan merek di Indonesia tanggal 1 Februari 2021, maka apabila pemohon merek tersebut ingin mengajukan permohonan di luar negeri, dia dapat menggunakan hak prioritas yang melekat pada dirinya, yaitu hak untuk diprioritaskan permohonannya selama jangka waktu 6 bulan. Jadi kalau Februari di Indonesia tanggal 1 masuk, ya dilakukan permohonan masuk permohonannya, maka Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu adalah batas maksimal. Nah, kalau misalnya di bulan April mengajukan permohonan dengan Madrid Protokol ke Malaysia dengan hak prioritas, walaupun secara tanggalnya masuknya tanggal 1 April di Malaysia, tapi pada saat diajukan di Malaysia menggunakan hak prioritas, maka tanggal di Malaysia itu akan berubah menjadi tanggal 1 Februari 2021. Itu disebut dengan hak prioritas. Jadi penanggalan itu dalam permohonan HQ itu sangat urgent, tidak sepele itu. Nah, ketika masuk di Malaysia tanggal 1 April, ketika dimasukkan 1 April secara fisiknya atau secara faktualnya, tapi melampirkan hak prioritas bahwa sudah didaftarkan di Indonesia tanggal 1 Februari, maka oleh kantor merek Malaysia itu akan dicatatkan di Malaysia itu tanggal 1 Februari 2021 dan seterusnya di negara lain, begitu. Itu prinsip yang dinamakan hak prioritas. Nah, hak prioritas itu menguntungkan pemohon merek. Nah, jadi kalau misalnya sekarang Tehkoni misalnya, saya mau jualan baju saya di Malaysia, caranya gimana? Daftar secara internasional ke negara tujuan. Kenapa saya bilang harus dilakukan pemetaan dan analisis bisnis plan? Karena bicara merek itu bicara bisnis, maka harus dihitung cost bisnisnya seperti apa, gitu.
Kalau bisnisnya misalnya besar, maka sebaiknya didaftarkan. Kalau bisnisnya kecil, ya tidak perlu didaftarkan. Itu, Kang Mike, cara berpikirnya. Jadi kalau urusan haki itu identik dengan bisnis sebetulnya. Apakah proses seperti itu juga dilakukan oleh brand-brand besar, Kang? Bisa seperti ambillah misalnya Starbucks misalnya ya. Apakah mereka juga melakukan proses-proses seperti ini, Kang? Iya, memang begitu. Memang begitu. Itulah kenapa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah apa yang dikerjakan oleh brand-brand besar di internasional. Jadi kalau mereka itu, kenapa gini Kang? Kenapa selalu itu? Karena kalau di dalam konteks berbisnis di masyarakat barangkali di negara yang sudah maju ya, artinya luar Indonesia, mereka tuh menempatkan hak investasi, Kang. Jadi mereka tidak menempatkan sebagai cost, tapi investment. Jadi kalau investment itu tidak ada yang salah, tidak ada yang merugikan. Ya, sehingga kalau misalnya kita mau jujur melihat apakah ada permohonan merek dari luar negeri di Indonesia yang barangnya tidak ada, sampai hari ini banyak. Ya, itu dari luar negeri itu banyak daftar ke sini. Kenapa? Mereka hanya ingin memproteksi saja. Yang penting di negara Indonesia nggak ada yang menggunakan merek saya. Kapan masuknya, gimana nanti barang itu. Ya, contoh-contohnya adalah seperti IKEA. IKEA itu kan dia baru-baru tahun-tahun 2019-2020-an lah. Secara pabrik dia bikin di sini. Tapi mereknya itu udah bertahun-tahun yang lalu, udah masuk ke sini. Gitu. Nah itu cara berpikirnya begitu. Karena yang namanya permohonan atau permohonan merek itu bagi mereka adalah investasi. Itu intangible asset soalnya kategori. Intangible asset. Gitu. Dan value itu lebih tinggi dari bisa 100 sampai 200 kali lipat lebih tinggi dari tangible. Jadi misalnya kalau di Starbucks itu ambil contoh nilai value dari brandnya Starbucks itu bisa 1000 kali lipat lebih besar daripada gelas yang Starbucks miliki lah, ataupun bangunan yang dia miliki itu nilainya nggak ada artinya lah sebetulnya gitu, kira-kira. Andai kata gini kan kejadiannya pada saat sudah didaftarkan HKI mereka ini di Indonesia. Pada saat mereka mau masuk ke Malaysia, ternyata sudah ada nama yang sama. Statusnya bakal bagaimana, Kang, kalau begitu kejadiannya, Kang? Nah, karena saya katakan tadi itu ada country base, basisnya adalah negara, ya. Maka pada saat masuk ke sana, ya, maka otomatis hormon yang di Indonesia ketika masuk ke sana itu dia dianggap sebagai orang yang mau mendaftarkan follower statusnya. Nah, bisa nggak misalnya melakukan upaya untuk bisa mendapatkan merek yang sama? Ya terkadang kalau dalam dunia bisnis itu ada beberapa kemungkinan yang muncul. Ya, ambil contoh seperti ini. Ambil contoh adalah seperti kalau kita di sini bisa makan es krim dengan merek Walls gitu ya. Kalau di Australia itu tidak ada Walls, di sana adanya Street. Sama. Itu juga sebetulnya, cuma di sana Street. Kalau di sini Walls gitu ya. Bergantung kepentingan bisnis. Lalu misalnya ambil contoh begini. Kalau kita makan di Kentucky ada untuk kid meals ya, kid meals. Di situ ada di Indonesia itu caki. Ya, ayam untuk khususan. Nah, di Australia itu tidak ada caki, adanya ciki. Kenapa di Indonesia tidak ada ciki? Karena ciki di sini sudah ada yang punya mereknya. Nah, itu bergantung sebetulnya seberapa. Nah, kalau ambil contoh yang lebih ekstrim lagi adalah contoh pemilik kopi Gayo tidak bisa masuk ke Belanda. Kenapa? Karena di Belanda sudah ada orang yang punya merek Gayo. Merek kopi Gayo sudah ada yang milik orang Belanda di sana yang punya. Nah, jadi kalau sekarang menurut saya ya ketika Ibu Wati ada di posisi sebagai punya peran sentral di sini, memang bergantung Ibu Wati nanti dengan tim mau mengarahkan kemana. Menurut saya barangkali yang advance mungkin diarahkannya sudah mau melihat keluar gitu Bu. Jadi going abroad gitu ya, melihatnya keluar gitu. Tapi kalau yang levelnya basic masih misalnya tadi ya, kalau kita bicara level UKM gitu yang ada dikelola nanti di Patakomala misalnya, ada yang basic, ada yang intermediate, ya mungkin itu masih bisa lah level Indonesia. Tapi kalau yang udah advance itu sekurang-kurangnya dia penetrasi pasarnya ke regional itu adalah ASEAN. Ya. Nah, kenapa? Karena sekarang itu yang menjadi pembeda itu adalah kepemilikan hak intelektual sekarang ini. Ya.
beberapa perusahaan Indonesia yang berjualan di di Timur Tengah itu ambrol yaitu, dan sebagian juga dari orang Bandung tuh, ada yang dari ujung Berung, saya tahu lah. Saya nggak sebutin karena saya kenal betul dengan yang bersangkutan. Itu ambrol gara-gara dia tidak punya hak kekayaan intelektual di Timur Tengah gitu. Dan dia ambrol kenapa? Karena bayarnya di Timur Tengah itu dia mencari pihak lain di Cina yang bisa memproduksi lebih murah. Mereknya tidak diproteksi, berantakan sudah. Nah, ini banting-bantingan harga kalah, bayangin gitu. Kalau Cina itu dia punya mesin CNC ya, jadi dia bisa bikin mengukir di kayu saja dia sudah pakai laser gitu kan. Kalau di Cina itu udah masif gitu kan. Tidak produknya tidak begitu complicated, cuma kotak untuk Al-Qur'an, kotak untuk Al-Qur'an kan kalau di kita kan banyak macam-macam, ada kotak Al-Qur'an tuh yang ukiran apa, nah itu bayarnya di Saudi Arabia ataupun misalnya di Timur Tengah itu ingin cari yang lebih murah lagi. Maka kotak itu dibawa tuh, ditawarkan ke Cina, Anda bisa buat nggak kotak ini? Oh bisa, dia menggunakan mesin apa yang besar gitu ya, dan hasilnya cepat, lebih murah lagi kan, lebih masif begitu kan. Nah itu contoh, gitu ya. Nah, ketika misalnya tidak aware lah masalah itu, saya pikir itu contohnya. Kang, kalau mau menggunakan hak prioritas tadi, itu ada biaya-biayanya nggak sih, Kang? Yang tadi katanya kan investasi tadi. Apakah perlu ada investasi lagi untuk memanfaatkan hak prioritas ini? Enggak, sebetulnya kalau hak prioritas itu muncul kalau mengajukan permohonan di saat sedang mengajukan permohonan di dalam negeri. Itu ada biaya. Biaya itu artinya biaya secara resmi, official fee itu adalah yang ditetapkan oleh negara PNBP. Ya, jadi jadi daftarnya itu di kantor merek Indonesia. Kita mau daftar ke Malaysia, tidak perlu ke Malaysia, tapi dengan menggunakan tadi grace period 6 bulan dan hak prioritas itu cukup mendaftarkan di kantor merek Indonesia, ditujukan ke ke Malaysia, ke Singapura gitu ya. Nah, itu yang terjadi begitu. Nah, lalu ada biaya nggak? Oh, tentu ada biaya pada saat nanti diajukan di Singapura itu adalah ibaratnya itu filingnya, tapi ada yang namanya fase nasional di sana. Fase nasional itu kita harus berhubungan dengan konsultan di sana. Nah, semua biaya itu adalah bagian dari proses investasi tadi. Jadi pada prinsipnya tidak terlepas dari biaya itu. Kenapa? Karena di negara di tempat kita mau mengajukan permohonan pun di sana kita harus menggunakan jasa konsultan haki, dan itu sudah diatur secara internasional hal itu, ketentuan itu. Kira-kira gitu, Kang Mike. Semoga nanti Disbudpar bisa memfasilitasi sampai ke sana, Kang ya. Mangga itu buat itu yang bisa menjawab. Mangga buat siapapun yang ada di sini bisa mungkin mau bertanya langsung ke Abah Kiki, silahkan 1 atau 2 pertanyaan saja mungkin yang belum terjawab, merasa belum puas, boleh kami berikan kesempatan. Rasanya saya sudah menjawab semua yang ada di chat. Saya rangkum menjadi kalau dari saya sih udah dirangkum sebetulnya, karena kan kalau satu persatu ada pertanyaan yang sama, sebetulnya sudah terjawab semua gitu. Jadi sudah. Kalau saya lihat sih sebetulnya sudah hampir mayoritas terjawab ya, begitu ya. Kayak misalnya proses tadi ya sudah ada ya. Ini udah jawab nih. Status daftar itu udah selesai prosesnya, kata Teh Rini ini udah selesai itu. Ya. Jadi, nah ini untuk masalah karena gini, saya tahunya dari mana, tidak bisa diketahui kecuali kalau ini kan permohonan melalui konsultan haki itu melalui saya ya. Artinya semua akan masuk ke akun konsultan haki saya. Jadi saya hanya bisa ngecek sendiri begitu. Dan itu prosesnya seperti berjalan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan berkorespondensi langsung dengan saya. Nah, dari saya nanti akan kita lihat seberapa banyak sih yang sudah selesai, sudah terdaftar, atau yang misalnya harus ditanggapi segala macam. Nah, ini memang tadi ada hal yang saya sampaikan ke Ibu Wati bahwa di awal memang skenarionya diharapkan semuanya adalah zero refusal atau rejected ya, nol gitu. Tapi ternyata ada beberapa kondisi yang terjadi saya sampaikan tadi ya, tetap aja ada penolakan.
Tapi ada juga kasus di mana pada saat mengajukan permohonan berubah, ya. Jadi datang dengan merek A, pergi ke Kanwil, diperiksa, balik lagi ke saya udah beda gitu. Nah itu Ya. yang ada juga seperti itu. Saya juga lupa, tapi saya ingat saya ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi mungkin setelah pulang, aduh dapat ide lagi. Nah, ini yang dia daftarkan. Harusnya pada saat ide itu ada, balik lagi harusnya ke Kanwil, nanyain lagi, ini bisa nggak gitu. Nah justru ketika ide yang dia belakangan munculkan itulah justru yang dimunculkan berikutnya lah justru yang sebetulnya sebelumnya itulah itu potensial. Sedangkan yang baru sebetulnya yang ditolak gitu ya, itu terjadi juga gitu. Nah, saya pikir itulah kondisi-kondisi faktual ya yang ada lah gitu ya Kang Mike ya. Untuk jangka waktu keberlakuan itu masih 10 tahun, Kang? 10 tahun. Nah ini juga Masih nanti ya? kalau untuk yang sudah granted 10 tahun itu, ya itu di tahun ke-9 itu sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan. Kalau di tahun ke-9 lewat, pas jatuh tempo tahun ke-10, maka ada grace period 6 bulan untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Kalau grace period 6 bulan itu, contohnya misalnya grantednya tanggal 1 Februari misalnya? Januari 1 Februari 2021, 10 tahun berarti kan 1 Februari 2011 katakan gitu ya. 2011 gitu ya, 2011. Nah, di tahun 2010 itu harus mengajukan permohonan perpanjangan. Apabila lupa atau lapse misalnya masuk ke tahun 2011 sudah jatuh tempo, ada grace period 6 bulan. Kalau tidak 6 bulan ya, kalau salah 6 bulan atau 3 bulan ya, saya lupa. Antara 3 sampai 6 bulan. Tapi bayar denda 2 kali lipat bayar dendanya. Itu yang terjadi. Bayar denda 2 kali lipat. Kenapa? Karena itu sebagai punishment berat gitu kira-kira gitu. Nah, itu yang terjadi ya, dalam kasus yang permohonan untuk yang bisa lapse kira-kira begitu. Itu Kang Mike. Oke, Kang. Ini masih ada beberapa pertanyaan kecil nih, Kang. Mungkin bisa dijawab. Mungkin istilahnya begini. Kalau saya sudah punya sertifikat, kemudian ada yang menanyakan sertifikat saya tersebut, itu mereka sudah secara personal bisa memberikannya atau masih seringkali yang menanyakan sudah punya sertifikat ini membutuhkan rekomendasi lagi dari konsultan atau tidak sih, Kang? Oh, gitu. Nggak perlu Kayak sih referensi kalau gitu sudah. ya? Nggak perlu. Kalau Nggak sudah perlu ya? ada, ya kalau sudah ada sertifikatnya, ya tinggal ditunjukkan saja. Ini Ya. sertifikat saya. Itu sudah jelas. Tidak perlu ada hal-hal lain lagi. Kecuali kalau dalam proses, itu konsultan hakim bisa memberikan keterangan. Ini sedang dalam proses, ongoing. Gitu ya. Sehingga belum ada kepastian keluar atau belumnya kapan, tapi yang pasti sedang berproses. Itu juga saya lakukan karena ada beberapa klien kantor saya pribadi itu dia kebetulan dealing dengan tender di perintah ya, di pusat gitu ya. Itu ditanyakan sertifikatnya mana, sedang proses Pak, makanya saya mengeluarkan satu keterangan resmi, sedang proses, saya bertanggung jawab. Gitu. Oh itu cukup itu, artinya dia sedang berproses lah. Gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau yang sudah keluar sih nggak perlu. Oke, sebetulnya dibantu juga sama Pak Trakomala, Kang, pada saat memang butuh referensi dari dinas mungkin juga bisa memberikan effort salah satunya dengan memberikan referensi. Sebetulnya gini, punten, ini sebelum saya lupa ya, Kang Mike ya. Jadi dalam proses tahun 2019 itu sebetulnya ada satu kejadian sebetulnya, ya kejadiannya begini. Jadi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual itu menetapkan aturan yang karena kan gini, Disputpar itu memberikan fasilitasi permohonan kepada UMKM yang sudah diakurasi istilahnya yang sudah siap lah gitu ya. Nah, apa sih fasilitasi itu dasarnya adalah sebetulnya ketentuan di dalam PNBP bahwa UMKM itu dapat diberikan fasilitasi, artinya adalah biayanya murah gitu ya. Seingat saya sekitar 500.000. Karena kan aslinya tuh 1,8 juta kalau kita permohonan yang pribadi.
Tapi UMKM itu 500.000. Nah, yang 500.000 itu adalah status UMKM. Nah, untuk bisa memperoleh permohonan dengan nilai 500.000 itu, maka harus ada status UMKM yang dikeluarkan oleh dinas yang terkait atau lembaga. Nah, di dalam kasus yang terjadi di permohonan yang 2019 itu adalah saya ke Jakarta sekitar bulan Januari kalau tidak salah, ya, Januari ke Februari itu adalah memverifikasi bahwa kan status yang dikeluarkan permohonan yang diajukan di 2019 itu keterangannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, mereka bingung, ini kok bisa seperti ini gitu ya. Lalu saya ke Jakarta, lalu saya tanyakan, apa yang jadi masalah? Pak, ini harusnya Pak yang mengeluarkan dinas itu, rekomendasi itu adalah dinas KUKM. Ya, saya bilang begini, betul, kalau memang di bawah fasilitasi atau binaan KUKM. Nah, kalau tidak di bawah fasilitasi binaan KUKM, masa iya mengeluarkan dinas UKM, saya bilang itu begitu. Nah, ya, di Bandung ini saya katakan ada yang namanya Disputpar dengan salah satu nomenklatur pembinanya adalah kepada pelaku ekonomi kreatif, karena Pak Ekraf itu di bawah Butpar, saya bilang tuh pariwisata. Nah, pertanyaannya, yang mengeluarkan keterangan sebagai UMKM itu apakah Kepala Dinas UMKM atau Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pariwisata? Ya otomatis logika hukumnya adalah ya Dinas Butpar yang mengeluarkan. Nah, mereka itu kaget, ya, karena mereka sudah mengeluarkan keterangan surat resmi bahwa yang mengeluarkan keterangan status UMKM itu adalah dinas UMKM, Perindag, gitu kan. Ya saya bilang nggak bisa dong. Nah, setelah saya tunjukkan, lalu mereka bilang, mereka tuh awalnya mengatakan kami khawatir ini palsu, Pak. Jadi keterangan itu palsu. Oke, saya bilang dari mana Anda bisa memberikan argumentasi itu palsu? Nah, ternyata dibuka oleh dia. Nah, ini ada Bu Wati ya, untuk sebagai pegangan Ibu nanti bicara dengan Teh Kenny ya, gitu. Bahwa saya dibuka ada keterangan rekomendasi UMKM palsu. Nyata itu. Dari mana? Dari Bandung. Gitu ya. Bandungnya dari mana? Dari dinas KUKM itu. Kopnya ya, bukan saya nggak mengatakan KUKM-nya yang melakukan itu, tapi ada orang menggunakan rekomendasi palsu itu dengan kop surat UMKM Kota Bandung. Nah, saya ditunjukkan. Kaget juga saya gitu ya. Jadi mereka itu precaution. Jadi mereka khawatir ini adalah palsu. Enggak palsu, saya bilang tuh, saya konsultan hakinya, kira-kira aja saya konsultan hakinya. Masa membawa dokumen palsu? Nah, ini diproses. Jadi Bu Wati ini tuh hampir tidak diproses Bu Wati gitu ya. Tapi karena saya ke Jakarta langsung meeting di sana, saya menolak argumentasi itu. Kenapa? Ya sekarang pakai logika Anda. Saya bilang begini, Anda saya bilang itu ya adalah staf Kumham ya. Saya katakan, kalau Anda mau ikut pendidikan, kira-kira apakah mungkin ya, saya bilang tuh Dirjen di Kemlu memberikan rekomendasi buat Anda, pakai logika Anda, saya bilang tuh. Saya bilang begitu sama mereka. Ya. Baru mikir mereka, oh iya benar juga Kang, kata Pak Rizky ya, betul. Ya iya dong, dipakai dong, masa iya saya bilang Anda kerja staf di Kumham, Anda mau ambil beasiswa kuliah di Unpad atau di ITB, lalu Anda minta rekomendasi kepada Dirjen di Kemlu, saya bilang apa diberikan atau nggak mungkin kan? Iya, jadi itu logikanya saya bilang tuh. Jadi sama juga, tidak mungkin yang dibina oleh Kebudayaan dan Pariwisata lalu rekomendasi keluar dari dinas UKM ya nggak mungkin, saya bilang tuh, sampai kapan juga. Tentu kan menjadi tanggung jawab kepala dinas ya dong kalau melakukan seperti itu. Mungkin jadi temuan ya Bu Wati ya, kenapa bisa seperti itu mungkin ya, dibina oleh Butpar tapi dikeluarkan rekomendasi dari dinas yang lain. Nah itu gimana ceritanya? Mungkin akan jadi persoalan administrasi kali ya, bisa terjadi ada kesalahan barangkali gitu ya. Itu contoh tuh. Jadi Bu Wati kalau kasusnya ini tuh semua dapat yang sertifikat ini sudah keluar itu ya alhamdulillah sebetulnya karena saya ke Jakarta dan menyampaikan argumentasi bahwa nggak bisa diterima, saya bilang logika Anda harus mewajibkan yang mengeluarkan rekomendasi ada dinas KUKM atau Indag, saya bilang. Karena ini dibina oleh Bupar.
Itu Ya. buat itu contohnya kira-kira. Luar biasa nih Kang Kiki usahanya. Saya baru dengar ceritanya itu struggling besar itu, nggak mudah ya ternyata. Tapi sekarang Iya, sertifikatnya memang banyak yang sudah keluar Kang ya sebetulnya Kang ya. sebagian besar sudah, tapi sebagian besar saya katakan tadi ada usul tolak ya, itu tidak bisa saya pungkiri ya. Ya itu yang menjadi PR tadi. Saya mesti ngobrol sama Bu Wati mungkin dalam sesi tersendiri mungkin ya di dinas ya. Karena Bagaimana dari cara? awal ya skenarionya ya mungkin Teh Rini ini salah satu yang masih saksi hidup saksi hidup yang tersisa ya. Riwehnya gimana ya Teh Rini ya gitu ya. Riweh itu artinya prosesnya itu luar biasa lah gitu ya effortnya. Karena sudah diupayakan dengan zero tapi ternyata ada penolakan juga begitu. Kira-kira gitu. Saya nggak tahu apakah tanggal 11 bulan 11 nanti bisa ada seremoni nih antara Kang Kiki sama di sini ada Bu Wati juga nih Bu. Bisa merespon 11. mungkin Bu karena ada sertifikat yang harus disampaikan dari Kang Kiki ke apakah di Sbudpar atau ke peserta langsung. Silakan Bu Wati apabila mau merespon. Iya, luar biasa Kang Kiki ya. Tadi sudah Ya, Bu. disampaikan, Kang Kiki sudah Ya, Bu. disampaikan ruang lingkup proses haki, kemudian penilaian haki ternyata memang luar biasa ya. Ternyata kompleks sekali ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi juga ada catatan-catatan ya, khususnya untuk Disbudpar. Itu semua sudah saya catat dan insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Nah, yang ingin saya sampaikan, Kang Kiki, bahwa ketika kita diskusi by online ini, bahwa Kang Kiki menyampaikan bahwa ternyata untuk proses pendaftaran haki yang melalui portal itu baru satu-satunya di Indonesia itu di Bandung. Melalui portal Patra Komala itu ya mungkin betul ya Kang Kiki dan mungkin sampai saat ini masih bertahan hanya kita yang memiliki proses seperti itu ya Kang Kiki. Iya betul. Gitu. Artinya kan sekarang kan Kota Bandung berusaha membuat satu aplikasi yang sebetulnya multidimensi kan sebetulnya kan tidak hanya ngurusin haki aja kan Bu tapi di situ ada aspek lainnya kan begitu ya. Tadi saya lihat ada aspek marketplace ada showcase-nya ada, itu kan sebetulnya kombinasi sebetulnya. Tapi memang hal-hal yang harus diperbaiki tetap ada ya Bu ya. Namanya juga buatan manusia Bu pasti ada kekurangannya lah gitu ya. Bisa diperbaiki. Oke, hatur nuhun pisan Kang Kiki. Nanti kita diskusi di balik layar ya Kang Kiki. Mangga siap Ibu Wati. Terima kasih. Karena waktunya memang sudah untuk sesi yang kedua ini memang kita harus tutup, tetapi nanti pasti akan ada pembicaraan tindak lanjut Kang Kiki untuk masalah sertifikat yang sudah ada, karena memang untuk mengambil itu memang harus melalui Kang Kiki dan masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Apabila nanti berkenan mungkin Kang Kiki juga bisa diundang di acara tanggal 11 bulan 11 nanti, tapi di luar dari ini kita bakal berdiskusi lebih lanjut lagi untuk bagaimana teknis pembagiannya. Semoga semakin jelas bagi siapapun di sini yang sudah mengajukan HKI di tahun 2019 dan semoga bisa terjawab. Apabila ada yang belum terjawab, nanti kita coba ngobrolin lagi di grup yang akan kita buat khusus untuk acara tanggal 11 bulan 11. Jadi tanggal 11 bulan 11 ini Dinas itu membuat acara lokal label Kang Kiki sebagai movement bersama. Ayo kita bergerak memprioritaskan HKI sebagai aset yang perlu kita juga berinvestasi di situ. Semoga masih bisa keep in touch Kang Kiki. Salam kenal juga dari saya. Siap. Mangga siap Kang. Dan semoga bisa silaturahmi ini tetap terjaga dengan erat Kang. Siap. Ada yang mau disampaikan Kang untuk kata-kata terakhir belum ya baik. Saya mungkin terakhir saja. Pertama dari semua kegiatan ini sebagai sebuah upaya barangkali perlu ditingkatkan ya khususnya barangkali kepada Ibu Wati dan tim mungkin di Disbudpar sudah bagus mekanisme ini tapi juga ditingkatkan. Yang kedua juga filteringnya Bu itu mau tidak mau itu juga harus betul-betul ya filtering untuk bisa masuk segala macam itu juga penting. Yang ketiga adalah ya bagi yang sudah keluar sertifikatnya barangkali saya ucapkan selamat ya tapi bagi yang ada usul tolak segala macam itu memang harus dibaca satu persatu dan dipelajari dan ini yang menjadi
PR saya dengan Ibu Wati nih, bagaimana nih kondisi seperti ini gitu ya. Apakah misalnya setelah diskusi ada jalan keluar, saya pikir mungkin perlu ada satu waktu khusus ya Bu ya, khususnya untuk yang teman-teman yang permohonannya mungkin mendapatkan usul tolak ya gitu ya, mau tidak mau mungkin ada apa yang harus saya bicarakan, karena ini semua berproses di Disbudpar, tentu saya juga kembali ke Disbudpar ya gitu. Status yang mengajukan permohonan ini kan sebetulnya status yang kategorinya difasilitasi oleh Disbudpar begitu. Nah, itu juga hal yang harus dibicarakan. Jadi ada evaluasi lah di situ, kira-kira begitu. Dan yang berikutnya mungkin saya pikir ya bagi yang sudah nanti, nah ini tinggal tadi ya teknis ya. Ini mau teknisnya seperti apa? Apakah bentuknya mau diserah terimakan fisik, itu mangga saja ya. Ibu Wati mungkin mau mempunyai satu sesi khusus misalnya begitu yang sudah ada, nanti saya juga akan list semuanya ya. Mungkin saya akan coba berbagi informasi sama Teh Rini nanti akan kelihatan berapa banyak misalnya. Lalu siapa yang akan mau apakah mau semuanya di print out secara fisik begitu, jadi terima fisik walaupun sebetulnya sudah punya juga yang digitalnya misalnya, tapi kadang-kala orang Indonesia kan juga masih tetap pengen pegang ya. Saya aya nu kurang gitu Kang ya. Ya, ada yang kurang itu satu hal ya, memang merubah cara pandang kita dari yang fisik dan non fisik ini, ada beberapa yang harus kita sama-sama pelajari lah gitu ya. Kira-kira gitu sih dari saya Kang Mike ya. Apa yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga gitu. segera ada respon dari Disbudpar ya Kang. Saya pengennya sih ada Mangga. seremoni ya. Karena itu syukuran itu Kang, sebetulnya punya sertifikat itu nggak mudah ya. Mangga itu Kak Ibu Wati kumaha. Saya juga karena tadi itu kan memang agak trouble ya mic saya si earphone saya, jadi saya nggak ngikutin pembicaraan. Bahwa di tanggal 11 itu ada acara, sih gue baru ngeh tadi dari Kang Mike ya, bahwa ada acara 11 ini ada acara ya. Itu nanti Local mangga label, itu mah lokal legal. Apakah misalnya mau dibuat semacam salah terima, nah itu mangga aja Bu, saya ikut aja saya. Kang Kiki tanggal 11 available Kang? Nah, tanggal 11 mah Teh Rini mesti ngobrol sama Teh Ai-nya. Oh, siap. Oke, terima kasih Kang. Nanti diinformasikan sama Teh Rini. Ibu, siap. Ada yang mau disampaikan lagi Bu, terakhir Bu, mungkin Bu, sebelum saya tutup. Ya, terakhir ya, memang ketika kita bicara haki ya, memang saat ini ternyata haki itu adanya, fasilitasi haki itu adanya hanya di Disbudpar. Karena memang tahun ini sudah dipilah-pilah. PIRT di dinas lain, kemudian juga halal di dinas lain. Nah, khusus untuk haki ada di kita ya. Tapi apapun yang terjadi, ini ada pelaku ekraf yang sudah keluar hakinya, masih work in process, kemudian juga ada penolakan. Tapi yang penting kita dari dinas tetap akan memfasilitasi keberadaan haki untuk masyarakat Kota Bandung ya. Jadi untuk semua tetap semangat apapun yang terjadi. Itu saja mungkin Kang Mike. Ya. Oke, terima kasih Bu. Nanti setelah ini akan ada sesi yang ketiga, tapi tentunya yang mendaftar katanya di tahun 2021 kalau tidak salah. Yang baru-baru nih Kang Kiki, jadi baru-baru mulai, baru mau tahu, tapi yang mendaftar banyak sekali, sedangkan jumlah yang difasilitasi tidak sebanyak itu. Nah, ini saya tidak tahu mekanisme seperti apa, tetapi nanti di sesi yang ketiga itu akan banyak diskusi juga terkait event di tanggal 11 nanti. Ada lokal label yang diharapkan juga bisa digunakan oleh para pelaku kreatif untuk sama-sama berpromosi di aplikasi Patra Komala. Jadi sekarang kita ada aplikasi Patra Komala Kang Kiki yang web kemarin itu untuk pengelolaan dashboard untuk para pelaku kreatif, ekosistemnya. Bahkan di sana itu sudah membedakan antara pelaku bisnis dan juga pelaku kreatifnya itu di website Patra Komala. Nah, sekarang ada aplikasi Patra Komala yang diharapkan bisa mempertemukan mereka dengan industri yang diharapkan bisa terciptanya B2B atau B2C atau C2B, itu saya tidak tahu seperti apa, tetapi aplikasi ini sungguh dapat mempertemukan para pelaku kreatif dengan pasar kreatifnya. Semoga bisa bermanfaat, dan nanti kita promosikan bersama-sama di tanggal 11-11, dan selamat buat Disbudpar yang pada tanggal 11 nanti akan menerbitkan lokal label sebagai movement bersama untuk bisa bersama-sama menanti keluarnya sertifikat, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan tadi terima kasih sekali, banyak sekali informasi yang didapatkan dari Kang Kiki
Kiki dan juga dari para pelaku yang jawabannya belum puas. Semoga ada waktu lain kali untuk bisa bersilaturahmi. Semoga di tanggal 11 nanti Kak Kiki bisa bergabung dengan kita. Sekian pertemuan kita di sesi yang kedua ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Apabila masih ada yang merasa kurang, bisa bergabung di sesi yang ketiga di jam 4 sore nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampurasun. Ya, sore ya. Terima kasih Bu Wati ya, Teh Dini ya, sama-sama. ya. Saya izin pamit Ibu karena kebetulan ada agenda lain. Mudah-mudahan ada update yang lainnya mungkin kita bisa diskusi Bu di luar ini Bu. Makasih. Sementara itu Bu dari saya Bu. Mangga, Assalamualaikum. Mangga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati sudah join.